welcome anak kelas 11 pelajaran minat. Ya, tentunya kelas 11 IPA yang lagi belajar minat nih tentang persamaan trigonometri. Aku mau ngajarin gimana sih caranya ngerjain persamaan trigonometri tapi nggak usah pakai rumus. Kita pakai logika aja. Tapi sebelumnya mari kita mengingat-ingat, kita remember back to December. Bukan. Kita ingat-ingat yuk masa lalu. Ya, nggak bisa move on banget ya. Iya dong, jangan move on sama hal-hal yang indah. Ya nggak sih? Yuk kita ingat-ingat yuk materi trigonometri waktu pas kelas 10 di wajib semester 2. Masih anget kan ya, ini masih semester 2 lalu nih. Coba gimana nih kalau misalnya kita mulai dari tabel dulu nih. Kita mau remember, kita mau inget-inget masa lalu ya. Gimana nih kita inget-inget masa lalu? Yuk mulai dari tabelnya terlebih dahulu. Kita mulai dari tabel trigonometri. Tabel trigonometri itu ada nilai sin ya nggak? Terus ada nilai apa lagi? Ada nilai cos, ada nilai tan. Oke. Ada berapa derajat? Sudut-sudut istimewa 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat ya nggak? Aku sih ngapalinnya sinus aja ya. Kosinus dan tangen itu kita udah tahu triknya nih. Oke, jadi kita cuma ngingetin tabel sinus aja nih kalau aku kayak gitu. Jadi ini 0 setengah akar 2 setengah akar 3 1 gitu ya. Kosinus adalah nilai kebalikan daripada sinus. Kalau misalkan at the end sinus itu nilainya 1, nah berarti kalau kosinus dimulai dari 1. Lalu setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan terakhir 0. Nah kalau tangen dapatnya dari mana? Tangen didapat dari mana? Tangen didapat dari sinus per kosinus. That's right. Nah 0 bagi 1 ya berarti ya ini bagi ini gitu kan ya. Ini bagi ini bagi ini, ini bagi ini bagi ini. Oke. 0 bagi 1 berapa sih? 0 dibagi berapapun ya 0 nggak? Setengah bagi setengah akar 3. Oke, kalau ada yang sama di atas sama yang di bawah dicoret. Am I right? Nah berarti yang di atas sisa berapa? Sisa 1. 1 per akar 3 itu sama aja dengan berapa? 1 per 3 akar 3, ya nggak sih? Iya dong, 1 per akar 3 nih kalau dirasionalin. Kalau dirasionalin kan berarti dikali akar 3 gitu kan ya. 1 kali akar 3, 1 kali akar 3, akar 3 kali akar 3, 3. Loh, iki sama aja dengan 1 per 3 akar 3 ya. Kalau misalnya kalian itu kan udah tingkat atas ya nggak sih? Masa kalah sama adik-adik kelas 9? Adik-adik kelas 9 aja udah tahu tuh 1 per akar 3 itu nggak usah dirasionalin lagi panjang-panjang kayak gini, kelamaan. Jadi langsung aja 1 per 3 akar 3 gitu ya. Kalau misalkan 2 per akar 5 ya berarti 2 per 5 akar 5 gitu. Kita udah gede jadi kayak bisa sombong aja sama anak kelas 9 gitu. Praktekin ilmunya ya ke anak-anak kecil itu ya. Terus 45 derajat berarti yang sama kita coret aja. Sama semua nih. Berarti hasilnya berapa? 1 ya. Ini ada yang sama tret gitu ya. Berarti sisanya berapa? Akar 3. 1 dibagi 0? Salah, bukan 0, tapi tidak terdefinisi. Aku gambar kayak kacamata gitu ya. Oke, kayak gitu ya tabelnya ya. Oh ya nih, jangan dicoret-coret ya. Ini aku hapus dulu sebentar. Oke, so kita dapat tabel si trigonometri ini. Oke, terus apa lagi sih yang harus diingat-ingat? Nah, ini nih. Yang pertama yang patut kita ingat adalah tabel. Yang kedua adalah kuadran. Do you remember KW-KW-an? Ya, nggak cuma tas aja loh yang KW, tapi trigonometri juga KW. KW-nya itu maksudnya apa sih? KW itu maksudnya kuadran ya di sini. Oke. Ini 0 derajat, ini 90 derajat, ini 180 derajat, ini 270 derajat, balik lagi
ke sini sampai 360 derajat. Oke, kita ingat-ingat KW1 kan ada di mana? Di sini ya. Ini KW1. Sebenarnya sih kamu belajar KW-KW-an ini atau kuadran-kuadranan ini dari semenjak kelas berapa ya? Kelas 8 ya. Kelas 8 udah belajar kuadranan gitu. Nah, sekarang bedanya tuh udah pakai sinus-sinusan. Kalau kemarin kan KW2 nih. Nah, ini KW3. Yang di sini KW4. Oke. Kita buat singkatan ya yang positif doang, oke. Kalau di sini apa? Semua sin tangannya kosong gitu. Jadi kalau aku bikinnya kayak gitu singkatannya, semua sin tangannya kosong gitu ya. Jadi ngapalinnya kayak gitu. Nah, temenan si sinus ini temenannya sama siapa ya? Sama kosek, ya nggak? Si tangan sama kotangan, si kos sama si sekan gitu. Sisanya yang nggak ada namanya di sini berarti dia negatif. Seperti itu, ya nggak? Apalagi nih yang harus diingat-ingat. Nih yang harus diingat-ingat tuh ya. Contoh. Misalnya gini. Ini juga waktu pas kelas 10 sih. Sinus 150 derajat. Oke. Kan nggak ada nih di dalam tabel, ya nggak sih? Nggak ada dalam tabel, cuma mentok sampai 90. Nggak masalah banget. Kita punya ini guys, si kuadran nih, si tas KW-an. Dia adalah alat penolong kita untuk bisa ngerjain sinus 150, sinus 3000 gitu ya, sinus 1800. Kita bisa ngerjain pakai inian. Cuma gambar sesederhana ini dia bisa ngebantu kita kayak gitu. Si sinus 150, oke. 150 itu adanya di mana? Di sini, atau di mana gitu ya. Kayak kita lihat ya. Coba kamu perhatiin. 150 itu adanya di mana? Di antara berapa sama berapa? Di antara 90 sama 180 pasti 150 ada di sini, ya nggak? Nah, yang aku coret itu adanya di kuadran 2. Oke, kuadran 2 ya. Ini kita tahu kalau dia ada di KW2 nih. Aku tandain kalau dia ada di KW2. Oke, KW2. Kalau KW2 kita gunakan 180 dikurang ya. Jadi KW2 ini 180 dikurang alfa. Kalau KW3 kita gunainnya 180 ditambah alfa. Kalau KW4 kita gunainnya 360 dikurang alfa. Oke. Ya kalau KW1 mah nggak usah, udah ada tabel, nggak usah digunain 0 atau 90 gitu ya. Kenapa gunainnya itu? Biar nilainya nggak berubah gitu ya. Itu nanti akan aku buat di video terpisah deh. Oke, berarti 150 ini bisa kita sederhanakan loh. Bentuknya jadi gimana? Jadi 180 dikurang berapa sih untuk jadi 150? Dikurang 30 derajat. Ngerti nggak? Nih aku ulang pelan-pelan ya. Karena sinus 150 itu ada di KW2, it means karena adanya di KW2 nih, gitu kan. Jadi dia harus 180 dikurang alfa, gitu ya. Lalu kalau udah kayak gini gimana? 180-nya kita ignore. Dia tuh cuma jadi alat bantu doang, guys. Kita ignorein aja. Berarti jadinya gimana? Jadinya 100. Jadinya sin 30 derajat. Gitu, sin 30 derajat berapa? Sin 30 derajat nih, ya nggak? Sin 30 derajat itu setengah. Oke. Now, karena dia itu KW2 dan di sini KW2 itu sinus nilainya positif, jadi dia tetap positif. Di sini positif. Karena positif nggak usah ditulis, ya udah jadi hasilnya setengah. Gitu ya. Kayak kita ingat-ingatnya kayak gitu aja. Satu lagi deh. Misalnya cos berapa ya? Cos 225 derajat. Oke, 225 derajat itu ada di KW berapa nih? Coba lihat tuh. Ada di KW3. Ya nggak? Ada di KW3. Nah, berarti kalau KW3 kita pakainya yang mana? Nih, pakainya 180 tambah. Kita bisa jabarin bentuk ini jadi 180 ditambah berapa sih untuk bisa jadi 225.
ditambah 45 gitu. Nah berarti jadi gimana? Ini ignorinnya 180 nya, jadinya cos 45 derajat. Oke, cos 45 berapa? Cos 45 itu ini ya nggak, setengah akar 2. Nah lihat KW3, nilai cos di KW3 apa? Lihat ke sini, cos di KW3 ada nggak? Nggak ada, berarti dia negatif gitu ya nggak? Oke, kita udah nginget-nginget itu, berarti kita bisa masuk ke persamaan trigonometri pakai logika praktis. So without further ado, so let's jump to the exercise. Oke, soal nomor 1, sin X sama dengan setengah akar 2 untuk X-nya itu di antara 0 sampai 360 derajat nih. Nah, coba kita lihat ya, tabel dan kuadran yang tadi udah kita remember. Nah, itu dia. Jadi soal ini katanya sin X nanti hasilnya itu setengah akar 2. Coba perhatiin tabelnya, setengah akar 2 itu berapa derajat? 45 derajat, oke. Tapi syaratnya di sini itu katanya dari 0 sampai 360 nih, berarti akan ada kemungkinan nilai X yang lainnya. Ya enggak? Jadi gimana ngerjainnya? Oke. Sekarang perhatiinnya bukan ke tabel, tapi ke kuadrannya. Nah, di kuadran itu lihat dulu deh ke soalnya. Nah, ini soal setengah akar 2 itu positif atau negatif? Ada tanda negatif nggak? Nggak ada ya, berarti ini bernilai apa nilainya? Nilainya positif. Oke, lihat di kuadran sinus yang bernilai positif itu ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 2 dan juga ada di kuadran 1, ya nggak? Nah, berarti dia tuh ada di KW 1 sama ada di KW 2 yang nilainya positif. Nah, kalau di KW 1 ya berarti ada di tabel berapa tadi? 45 derajat. Kalau di KW 2 berapa? Nah, KW 2 tadi apa katanya? KW 2 tadi katanya 180 dikurang alfa. Enggak, alfanya berapa? Alfanya isi KW 1, berarti dikurang 45 derajat. Nah, berarti berapa nih? 180 kurang 45? 135 derajat. Nah, ini sama ini, dapat deh kita HP-nya. Himpunan penyelesaiannya 45 derajat dan juga 135 derajat gitu. Selesai kan? Gampang ya? 2 nih, cos X sama dengan min setengah akar 3 untuk X-nya di antara 0 sampai 360. Sama kayak tadi ya, kita lihat itu, perhatiin ini ya nilainya apa? Positif atau negatif nih? Ini bernilai negatif ya. Lihat cos yang bernilai negatif itu ada di KW berapa? Ada di KW 2 sama ada di KW berapa nih? KW 3 ya enggak? KW 2, gimana nyari KW 2? KW 2 dicari dari 180 dikurang alfa, ya enggak? Dikurang alfa kan? Alfanya berapa? Alfanya kita lihat nih, ini kan kalau misalkan contoh yang tadi nomor 1 ya, itu kita udah tahu KW 1-nya 45 derajat ya sesuai tabel. Coba sekarang kita lihat tabel yang hasilnya setengah akar 3. Nah, alfanya berarti 30 derajat. Berarti dia 150 derajat ya nggak? KW 2-nya. KW 3 didapatnya dari mana? Dari 180 tambah alfa. Alfanya 30 derajat. 180 tambah 30? 210 derajat. Gitu. Jadi HP-nya berapa? HP-nya 150 derajat sama 210 derajat gitu. Nah, soal yang ketiga nih. Sin X plus 20 derajat sama dengan min setengah akar 3. Syaratnya sama ya, X-nya itu di antara 0 sampai 360. Nah, lihat nih di sini nih. Negatif setengah akar 3 ya. Berarti ada di KW berapa tuh? Dia bernilai negatif. Bernilai negatif kan ya. Ada di KW 3 sama ada di KW 4. KW 3 sama di KW 4 ya nggak? Nah, di KW 3 dapatnya dari mana? 180 derajat ditambah alfa. Alfanya dapat dari mana? Nah, lihat nih, ini kan soal setengah akar 3 setengah akar 3 di tabel sinus, itu berapa derajat? 60 derajat. Berarti 180 tambah 60 derajat. Berapa hasilnya?
Hasilnya sama dengan 240. Tapi di sini tuh X plus 20 derajat. Berarti hasilnya bukan 240. Melainkan ada lanjutannya. X plus 20 derajat akan sama dengan 240 derajat. Berarti nilai X-nya 240 derajat. Pindah kanan ya. Min 20 derajat. Berarti X-nya sama dengan 220 derajat gitu. Terus yang KW4, berarti yang KW4 itu pakainya apa? Pakainya 360 dikurang alfa, enggak, dikurang alfa. Alfanya tadi 60 derajat. Berapa 360 kurang 60? 300. Cuma nggak selesai sampai di situ karena soalnya itu ada X plus 20 nya ya. Jadi X plus 20 derajat sama dengan 300 derajat. X-nya berarti 300 derajat. Pindah kanan dikurang 20 derajat. X-nya berarti 180. X-nya berarti 280 derajat. So we got himpunan penyelesaian 220 derajat sama 280 derajat. Yang keempat, akar 2 ditambah 2 cos X sama dengan 0 untuk X-nya di antara 0 sampai 360 menghasilkan X1 dan X2, maka nilai X1 ditambah X2 adalah sama aja kayak tadi ya. Kita biasain untuk supaya ini tuh sisa cos X-nya doang gitu ya. Nah gimana? Ya ini kan belum selesai, belum soalnya gitu, belum sederhana. Jadi kita sederhanain dulu. Dimana si akar 2 nya pindah ke kanan, negatif akar 2, ya enggak? Untuk jadi cos X doang berarti min akar 2 dibagi 2, ya enggak? Ini sebenarnya persamaan aja sih, persamaan biasa aja. Nah ini tuh bentuk lainnya apa? Bentuk lainnya itu berarti bukan bentuk lainnya, ini sama aja nilainya apa? Sama aja nilainya min setengah akar 2, ya enggak? Nah berdasarkan tabel nilai setengah akar 2 itu berapa derajat? 45 derajat, ya enggak? Nilainya negatif nih guys. Bernilai negatif berarti ada di kuadran berapa aja dia? Cos yang negatif nilainya ada di KW 2 sama ada di KW 3. KW 2 berarti 180 dikurang alfa. Alfa yang setengah akar 2 45 derajat. Kalau di KW 3 berarti 180 ditambah alfa. Alfanya berapa? 45 derajat. Oh ya nih, alfa didapat dari tabel. Gitu, berdasarkan ini ya. Gitu deh. Nah, 180 kurang 45 berapa? 180 kurang 45 135 derajat. 180 tambah 45 225 derajat gitu. Ini X1-nya, ini X2-nya. Pertanyaannya adalah berapa X1 tambah X2? Ya tinggal ditambahin aja. 135 derajat ditambah 225 derajat hasilnya 360 derajat. Nah, gitu. Nah, contoh soal yang kelima nih. Tan X plus 15 derajat sama dengan min 1. Untuk syaratnya X-nya itu di antara 180 sampai 360. Nah, untuk yang ini nih, ini kita rubah dulu ya syaratnya itu sebenarnya nggak kayak gini. Karena dia kan X plus 15, berarti nanti di sini jadinya X plus 15 semuanya ditambah plus 15. Ini jadi kalau ditambah 15 juga 195. Ini kalau ditambah 15 juga berarti 375 derajat ya. Nah, berarti nanti syaratnya ini. Oke. Ini negatif nih guys, berdasarkan tabel, negatif itu ada di kuadran berapa? Nah, berdasarkan tabel, negatif itu tangan ada di kuadran 2 dan juga ada di kuadran 4. KW2 berarti pakainya 180 kurang alfa. Nah, alfanya dilihat nih, min 1. Min 1 ini, min 1. Satunya aja ya. Positif negatifnya cuma buat dilihat KW, angkanya dilihat buat tabelnya, derajat alfanya. 1 itu didapat dari berapa sih? 45 derajat. Iya, berarti di sini alfanya 45 derajat. Ya enggak? 180 kurang 45 berapa? 135 derajat. Ya enggak?
Kalau KW4 pakainya 360 derajat kurang 360 derajat kurang alfa juga ya, alfanya 45 derajat juga. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan 315 derajat. Tidak selesai sampai di situ karena soalnya X plus 15, jadi kita harus cari lagi. X plus 15 sama dengan 135. Nah, berarti X-nya berapa nih? Pindah kanan ya. Jadi negatif 15. Berarti X-nya sama dengan 120 derajat. Untuk yang sebelah sini, X plus 15 derajat sama dengan 315 derajat. Berarti X-nya sama dengan 315 derajat, pindah kanan jadi negatif 15 derajat. Berarti X-nya sama dengan 300 derajat. Kita lihat berdasarkan dia syaratnya memenuhi atau enggak sih gitu ya. Nah, kita lihat nih, 120 masuk syarat sini enggak? Kata dia syaratnya mulai dari 195 sampai 375. 120 masuk syarat enggak? Enggak. Berarti ini tidak memenuhi. Sedangkan yang 300 masuk syarat enggak? Masuk. Berarti ini memenuhi. Nah, himpunan penyelesaiannya berarti cuma yang 300 derajat. Gitu ya. Jadi contoh soal yang nomor 1, 2, 3, 4 itu aku langsung masukin HP-nya, nggak perlu ngecek lagi syaratnya karena kebetulan dia udah sesuai syarat. Tapi nanti harus dicek juga ya, dicek syarat juga apakah hasilnya itu memenuhi syaratnya. Oke, contoh soal terakhir dimana soalnya cos 2x sama dengan akar 3 per 2 untuk untuk X-nya di antara 0 sampai 2pi. Nah, 2pi itu sebenarnya berapa sih? 1pi berapa derajat? 180 derajat ya. Berarti 2pi sama aja 180 derajat. Oke. Nah, akar 3 per 2 ini sama aja dengan 1 per 2 akar 3. Ya nggak sih? Berarti ini sebenarnya 2x sama dengan 1 per 2 akar 3. Tahap pertama, aku kasih warna yang berbeda per setiap tahap ya. Tahap pertama, kita lihat terlebih dahulu setengah akar 3 ini positif atau negatif. Karena dia positif, berarti dia ada di KW berapa yang nilai cosnya positif. Karena ini soalnya cos ya. Cosnya positif. Ada di KW 1 dan di KW ya kan ya. Lalu tahap 2-nya kita lihat dari tabel. Nilai cos yang hasilnya setengah akar 3 itu berapa derajat sih? Nah, hasilnya 30 derajat. Ya nggak? Kita dapat deh di sini. Yang pertama, dia ada di KW1. Yang kedua, dia ada di KW4. KW1 besarnya sesuai tabel. Ya, berarti 30 derajat. KW4 besarnya berapa? KW4 dapatnya dari 360 derajat dikurang sama alfanya. Alfanya berapa ya? Alfa yang warna biru. Alfa yang 30 derajat berarti di sini 330 derajat. Gitu ya. Nah, belum selesai karena ini soal 2x. Berarti masih ada tahap selanjutnya, yaitu nyari 2x sama dengan 30 derajat. Berarti x-nya berapa? X-nya 15 derajat. Yang kanan juga belum selesai. 2x sama dengan 330 derajat. Berarti x sama dengan 330 dibagi 2 berapa? 165 derajat. Nah, syaratnya tadi apa? Syaratnya adalah dari 0 sampai 360 derajat. Soal nomor 1, 2, 3, 4, 5 aku tuh langsung aja. Tapi akan selalu ada kemungkinan jawabannya lebih daripada yang kita dapatkan. Lalu gimana nih? Nah, lihat kemungkinannya ya. Dari 0 sampai 360 ini hasil akhirnya 15 derajat. Sama 165 derajat. Masih jauh banget dari sini. Kayaknya punya kemungkinan untuk hasil penyelesaian yang lainnya.
Berarti gimana cara-cara yang lainnya? Kita putar lagi satu putaran. Gimana nih kita putar lagi? Ya hasil ini kita putar lagi satu putaran. Kalau muter satu putaran berarti berapa derajat? 360 derajat kan? Ya nggak? Berarti hasilnya jadi berapa? Karena ditambah 360 berarti hasilnya jadi 390 derajat. Berarti gimana? 2x sama dengan 390 derajat. X-nya sama dengan 195 derajat. Gitu ya. Ini hasil yang kedua. 195 masih masuk kan ya ke syarat ya? Masuk. Yang ini kita putar lagi nih hasil yang ini. Putar satu putaran lagi. Tambah 360 derajat. Berarti jadinya berapa? 300 tambah 360. 330 tambah 360. 690. Ini derajat. Berarti 2x sama dengan 690 derajat. X-nya sama dengan 345. Tadi syaratnya sampai 360. Berarti ini masuk lagi, ya nggak? Terus nih kita coba cek lagi, puter ya. Siapa tahu hasilnya masih ada gitu. Ini kalau misalnya diputar, ditambah 360 ya nggak? Berarti 360 tambah 390. 750 ya kan ya? Nah, berarti 2x sama dengan 750. 750 dibagi 2 sama dengan 375. Nah, jangan diputar lagi. Kenapa? Karena syaratnya sampai 360. Ya, jadi ini nggak usah diputar lagi. Jadi itu nggak usah diputar lagi karena udah melewati syaratnya. Coba yang sebelah kanan. Kira-kira kalau diputar lagi bisa nggak ya? Sebenarnya ini kita nggak usah ngitung sih. Tadi 390 aja ditambah hasilnya lebih, ya nggak? Apalagi 690 pasti ya lewat syarat juga. Berarti ini udah nggak bisa diputar lagi. Kalau gitu HP-nya ada 4. 15 derajat, 165 derajat, 195 derajat, sama 345 derajat. Seperti itu. Oke, segitu aja video tentang persamaan trigonometri dengan tanpa rumus, jadi dengan pakai logika praktis aja. Semoga video ini bisa membuat kamu lebih mudah dalam mengerjakan persamaan trigonometrinya. Ini masih bentuk dasar, nanti video selanjutnya akan ada bentuk-bentuk bentuk kuadrat, yang satunya lagi nanti ada bentuk faktorisasi, terus nanti ada bentuk yang a sin x, b cos x sama dengan c, kayak gitu. So, thank you guys for watching and see you on my next video.